Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid As-Salam Cukro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita dimudahkan Allah untuk bisa bertemu, bermuwajahah dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa keberkahan kita dalam hidup di dunia ini dan sampai di akhirat nanti menjadi penolong kita dan pemberat timbangan baik kita di hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, suaranya kelihatannya agak menggaung ya. Ya, tidak jelas. Yang pertama tidak jelas, yang kedua saya tidak bisa melucu. Yang pertama tidak jelas suaranya, yang kedua saya tidak bisa melucu ya Bu. Jadi nanti kalau ibu-ibu selama mengaji tidak ada lucu-lucuan, ya tolong dimaklumi karena memang saya bukan seorang pelawak. Jadi karena tidak ada pelawak, dan yang kedua saya juga bukan seorang stand up comedy ya. Kelihatan, mungkin suara langsung lebih jelas ya Bu ya. Iya. Halo. Nah, ini semua pada tulalit ini bagaimana? Oh, gaung ya. Memang speakernya agak menggaung kalau pakai mikrofon ini. Ada mikrofon yang biasa dipakai untuk ngaji subuh, mana itu ya? Ini keluar ya? Oh, tadi yang dari dipakai ibu lebih enak, lebih. Halo? Tidak deras, tidak jelas ya? Pecah ya? Halo cek. Oh ini ya ini. Kalau ini ceknya halo cek kosong. Ini ceknya berisi dah. Karena ada ceknya isinya, makanya ada ceknya ada isinya Bu, jadi kemudian lebih segar ya. Kita matikan yang kosong ya Bu ya. Ibu-ibu, kalau kata Cak Lontong, apa bedanya orang yang produktif dan tidak produktif, kata dia. Bedanya kalau orang yang produktif itu setiap bulannya selalu cek saldo. Berapa saldo di tabungan, produktif pasti kerja kan itu. Tapi kalau yang tidak produktif, maka tiap bulannya cek apa? Cek jantung, kemudian cek pengobatan, macam-macam cek ya Bu. Sama-sama cek ini ya. Jadi hari ini kita punya cek, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan tema kita pada hari ini tentang memantaskan diri untuk kebahagiaan abadi. Pertanyaan saya Bu, pertanyaan saya ini pengajian kalau sudah pakai slide gini, kalau tidak pakai jalan-jalan nggak asik Bu. Izinkan saya jalan-jalan. Bu, menurut ibu-ibu, ini saya tanya ya. Menurut ibu-ibu, kita semua ini sudah pantas untuk bahagia abadi belum? Jawab coba. Yang mengatakan pantas coba. Hanya sedikit. Kalau yang mengatakan belum pantas siapa? Nggak ada juga ya. Jadi kalau saya tanya, kira-kira kita ini sudah pantas nggak sih untuk bisa bahagia abadi? Jawabannya apa? Pantas. Alhamdulillah. Coba yang bilang pantas angkat tangan. Ini bicara nggak bertanggung jawab nih. Halo. Kalau sudah pantas, maka alhamdulillah pengajian saya akhiri Bu, karena sudah pantas, sudah selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, itu udah pantas ini. Oh, belum pantas. Ibu belum pantas. Belum pantas. Saya kasih jawaban yang ketiga. Jawaban pertama pantas, yang kedua belum pantas, yang ketiga pingin pantas. Nah,
Kira-kira jawaban yang pantas atau belum pantas atau pengen pantas? Coba angkat tangan yang pengen pantas. Yang angkat tangan yang pengen pantas siapa? Ini semuanya ibu-ibu kalau bicara bertanggung jawab ya. Jadi kemudian bicara pengen pantas lu angkat tangan nggak berani. Gitu. Coba yang bilang bahwa dia sudah pantas, angkat tangan. Zong, nggak ada ya. Yang kedua, hah? Oh, dipantas-pantasin. Saya hanya 3 saja, Bu. Saya tidak ada pilihan jawaban keempat dipantas-pantasin. Kalau dipantas-pantasin nanti jadi diplekoto. Tahu plekoto, Bu? Dipaksa-paksain. Ya, tapi jangan dibanding-bandingin ya, Bu ya. Lah wong kene kok dibanding-banding ke. Nah, jadi yang kedua, yang siapa yang merasa sudah pantas, tidak ada yang jawab. Yang kedua, siapa yang menyatakan dirinya tidak pantas atau belum pantas? Belum pantas. Oh, tidak pantas. Oh, belum pantas. Jawaban ketiga, ibu-ibu apakah pengen pantas? Nah, coba angkat tangannya pengen pantas. Ya, alhamdulillah. Kalau pengen pantas, kita akan lanjutkan kajian ini. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, saya ada membawa anak murid saya, pesantren SMP Insan Mubarak tetangga kita. Saya ingin menyampaikan kuliah 7 menitnya, mungkin kuliah 3 menit saja ya, disampaikan 3 menit saja. Setelah itu kemudian silakan nanti pulang untuk meneruskan belajarnya, supaya ini memberikan provokasi kepada ibu. Silakan, Azkia. Nama Azkia ya? Ya, silakan sebelah sini. Dari sini, ya. Kenalkan dulu namanya siapa? Azkia. Kelas berapa? 9. Kelas 9. Kelas 9 itu berarti 6 ditambah 3. Berapa juz hafal Qurannya? Yang sudah distorkan? 20 juz, Bu. Ini sorry. Jadi ini namanya Azkia, ada di kelas 9 SMPIT Insan Mubarak dan pesantren Insan Mubarak. Jadi sekolah ini ada 2, sekolah SMP tapi mondok di situ. Mondoknya 24 jam, nggak boleh pulang. Hanya sebulan sekali saja boleh dijemput orang tuanya untuk istirahat atau untuk pulang. Nah, untuk di pondoknya, di antara pelajaran intinya menghafal Quran. Hari ini hafalannya sudah setor berapa? Yang keras? 20 juz, Bu. Siapa yang sudah hafal 20 juz, Bu, di antara kita? Kalau 10 juz, 15 juz, 5 juz, juz jambu, paling juz jambu ya. Nah, Azkia mau menyampaikan kultum tentang apa? Tafsir surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Oh, tafsir surat Al-Bayyinah ayat 6 dan ayat 7. Silakan dibuka itu. Tafsir surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Nah, silakan Ibu dibaca. Nah, silakan sampaikan dengan jelas, pelan-pelan. Grogi nggak ini? Grogi? Oh, grogi. Nah, sekarang kalau grogi, maka Bapak bilang tidak usah grogi ya. Ibu-ibu di sana semuanya sama mama kamu juga, nenek-nenek juga, itu aman. Gitu. Nggak usah grogi ya, grogi. Nah, sekarang silakan. Surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Ini saya berdoa kepada Allah SWT, semoga yang menjawab salam saya dan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Diberi berkah, dianugerahi keluarga yang sehat walafiat, dan kelak bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salam. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min ahlil jannah, tahiyatan thayyibah mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal munafiqun al-kiram wa ayyuhal ikhwatul a'izza.
alladzi qad a'tana ni'man katsir wa biha nastati'u an natasila fi hadzal makan al-mubarak. Tsaniyan, sholatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad Allahumma shalli alaihi. Sayyidul khalqi wal khulq. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been blessing us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this occasion. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to lightness, from the jahiliyah to the Islamic era. Ibu-ibu yang cantik dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi acara ini, mari kita puji syukur, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan ini banyak dirayakan kehadirannya untuk mengenang jasa beliau dan mengingat perjalanan beliau mengantar umat muslim menuju masa kejayaan. Perkenalkan, nama saya Asia Sofia Hadinah. Saya dari kelas 9 di Pondok Pesantren Ihsan Barakallah. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang tafsir surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bahwa surat Al-Bayyinah adalah surat ke-98 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Madinah. Lewat surat ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Untuk memulai, mari kita membaca surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Baca bareng-bareng Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Masya Allah, terima kasih Ibu semua. Sekarang saya akan membacakan artinya. Artinya ialah sesungguhnya orang-orang kafir, baik di antara ahli kitab maupun orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang kafir dan musyrik itu kekal dalam akhirat, kekal di dalam neraka. Mereka dibakar oleh panasnya api neraka. Ayat ini menegaskan juga bahwa mereka adalah seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yang terdiri dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan penyembah berhala, balasan bagi mereka adalah di neraka jahanam. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Mereka itu adalah buruk-buruk ciptaan karena mereka
dikatakan kita sebagai manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepanjangan menjadi orang yang beriman atau tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan petunjuk dan bukti yang jelas dalam Al-Qur'an dan mengutus Nabi untuk memperjelas kebenaran tersebut. Tapi masih banyak yang dari kita masih ingkar kepada Allah, juga tidak percaya kepada Allah, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 7 disebutkan bahwa tafsirnya itu adalah keuntungan sejati hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang memiliki keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan perintahnya dengan ikhlas dan tulus. Selain itu, amal soleh adalah faktor penting untuk mendapatkan keuntungan sejati. Amal soleh itu segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas yang dilandasan dengan ajaran agama. Amal soleh itu bukan sebatas tentang hanya ritual ibadah saja, tetapi juga amal kebaikan terhadap sesama seperti sedekah, berbuat baik, dan membantu sesama. Dengan ayat ini kita diberi pelajaran bahwa kita diberi pelajaran penting tentang hari keabadian atau hari kiamat atau tentang kehidupan keabadian atau kehidupan yang akhirat. Bagi kita yang mau masuk surga, kita harus beriman kepada Allah, kita harus melaksanakan kewajibannya, kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan lain-lainnya. Dan bagi orang-orang kafir, mereka akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila banyak salah atau kurang kata mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Anda. Ya, terima kasih. Ya. Ibu sudah jelaskan? Jadi pelajaran saya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini salah satu produk dari pesantren Nisa'ul Muharram. Jadi silakan kalau mau penasaran silakan tanya, nanti ada kepala sekolahnya. Saya ingin melanjutkan kajian saya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang memantaskan diri untuk menjemput kebahagiaan abadi. Ada 3 faktor yang ingin saya jelaskan atau 3 aspek. 1, apa itu kebahagiaan? Ma ma'na as-sa'adah? What the happiness? Ya, ini kan kita ini semuanya tujuan hidup hanya satu. Ingin apa? Ingin apa, Bu? Ingin apa? Bahagia. Ingin bahagia. Ada nggak orang hidup ingin sengsara? Ada? Ada yang sengsara? Nggak ada. Yang kedua, apa itu kebahagiaan yang abadi? Ternyata ada kebahagiaan yang semu dan ada kebahagiaan yang abadi. Kalau tadi di dalam ayat yang ke-7 surat Al-Bayyinah, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ayat ini ujungnya ternyata memberi penjelasan tujuan akhir kita. Apa itu? Yaitu mendapat ridho Allah, dan orang yang mendapat ridho Allah pasti bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menuju bahagia yang abadi. Itu kira-kira. Makanya kalau kita lihat, apakah itu kebahagiaan abadi? Bagaimana berproses menuju bahagia yang abadi. Dan nanti saya akan berikan kiat
bagi balita dan talita. Tahu talita, Bu? Kalau balita artinya apa? Bawah 50 tahun, bukan 5 tahun. Ibu mau 5 tahun aja nih. Kalau talita, di atas 50 tahun. Jadi, ini pengajian balita dan talita. Ada di bawah 50 tahun nih Hana nih. Di bawah 50 tahun. Bahkan masih generasi Z. Ya. Jadi ada 3 yang akan saya jelaskan. Paham, Bu? Paham enggak? Yang terpenting nanti adalah bagaimana proses menuju bahagia abadi. Selalu, Bu, saya kalau ingin mengajar, selalu menjelaskan gelondongannya dulu di depan. Tahu gelondongan? Gambaran besar. Tahu gambaran besar? Big picture. Tahu big picture? As-suratul amah. Jadi gimana? Mau bahas apa, Bu? Halo, Bu? Halo, Bu? Dari awal tadi saya, ibu-ibu kelihatannya agak sentimen saya sama saya, bukan apa, Bu, ya? Dipanggil, diam saja, tapi senyum gitu. Tapi yang penting jangan sampai kemudian saya pulang, oh ya silakan. Ya, silakan. Jangan sampai kemudian ketika Pak Firman, saya minta tolong brosurnya kabar dulu. Dititip Pak ini nanti, biar siapa tahu yang ada pengen. Oh iya ya. Jadi gambaran besar itu penting. Jadi Ustadz ini ngomongnya mau kemana arahnya? Gitu ya? Begitu, Bu, ya? Jadi arahnya saya ingin menjelaskan apa itu yang namanya kebahagiaan. Yang kedua, proses menuju bahagia itu apa? Yang ketiga, pesan-pesan khusus untuk para balita dan talita. Sebab biasanya kalau sudah dapat ilmu, kalau nggak ada pesan-pesannya, nggak ada yang dibawa pulang. Jadi pesan itu maksudnya adalah tentengan bawa pulang. Selain Bapak Ibu, ada Bapak betul ya. Selain ada Bapak Ibu-ibu ini membawa ilmu, membawa tentengan yang namanya tentengan berkat atau tentengan snack, maka bawa tentengan amal. Halo, Bu? Halo, Bu? Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Pertama, jadi kebahagiaan itu kalau kita simpulkan adalah segenap perasaan, segenap kondisi tentang ketentraman batin. Segenap kondisi tentang ketentraman batin yang membuat dia ini jauh dari persoalan-persoalan yang membuat problematika. Ini kalau di dalam bahasa Arabnya dikatakan as-sa'adatu hiyas sa'du naqidun nahsi wa khilafus syaqawa. Versi atau lawan daripada sengsara, itu namanya bahagia. Jadi kalau orang yang sedang sengsara itu ada kalanya karena materi, juga ada karena perasaan. Betul? Misal, semoga tidak terjadi bagi kita semua. Suatu hari kita tidak menemukan atau seseorang tidak menemukan makanan. Masih banyak, Bu, di kita. Ada kurang lebih 9 juta rakyat kita di Indonesia ini yang mereka kekurangan makan. Ada kurang lebih sekitar puluhan juta anak-anak balita kita yang terancam mereka ini semacam busung lapar atau semacam kelaparan atau kemudian yang sering disebut sebagai stunting. Ya, stunting. Ini jutaan. Nah, kalau orang itu untuk makan saja tidak ada yang dimakan. Lalu ketika tidur juga tidak punya kasur. Lalu ketika hujan kebocoran. Lalu ketika panas itu kepanasan. Itu bahagia penyengsara. Bahagia penyengsara. Tapi ada orang yang makannya juga apa adanya, hidupnya di bawah jembatan, tapi dia tidak apa-apa, dia aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Betul? Ada? Berarti
secara fisik dan materi itu ada yang kemudian kekurangan itu bisa menyebabkan bahagia, bisa menyebabkan sengsara. Makanya banyak orang yang hidup di bawah jembatan, anaknya juga banyak berujul. Betul Bu? Anaknya banyak, ada enggak? Itu gambaran tentang sengsara atau bahagia. Yang kedua, gambaran kebahagiaan, ada seseorang rumahnya mewah. Ya. Rumahnya gedong magrong-magrong. Ya. Mobilnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah Bu. Mobilnya Al-Fat. Lalu jabatannya tinggi. Tapi dirinya perasaannya kemerungsung. Tahu kemerungsung? Karena kemudian kefitnah sana, atau kemudian karena ada anaknya melakukan kejahatan A, ini melakukan kejahatan itu, macam-macam. Sampai-sampai kalau tidur saja, dia harus membuat situasi supaya dia bisa tidur. Karena mikirin yang enggak-enggak. Orang seperti ini bahagia atau sengsara? Sengsara. Ada orang jabatannya tinggi. Ada orang kekuasaannya besar. Tapi pikirannya bagaimana menghancurkan saudaranya, bagaimana merusak temannya, bagaimana merendahkan temannya, bagaimana menfitnah temannya, supaya dia tetap berkuasa. Sehingga tiap hari dia itu adalah berpikir untuk merendahkan dan mematikan lawan yang tidak setuju dengan dia. Akhirnya makan pun kemudian tidak nyenak, tidur pun tidak nyenyak. Itu bahagia apa? Sengsara. Tapi banyak orang yang hidupnya sederhana karena dia subuh sudah bangun. As-salatu khairum minan naum. Begitu sudah azan, bukan baru bangun sudah, bukan baru bangun, dia sudah selesai sholat malam. Sehingga ke masjid itu sudah aman. As-salatu khairum minan naum. Subuh sholat, begitu sholat berdoa, Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salatnya di masjid, tempatnya Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Waladdallin. Amin. Pulang. Sampai di rumah disebut, sudah pulang Pak? Alhamdulillah. Siap-siap menuju tempat kerja. Dapatnya pulang biasa saja. Pulang ada azan, datang lagi. Ada pengajian, datang. Ada orang sedekah, semampunya dia bayar. Dia beri sedekah. Ada berbagai macam kegiatan di masyarakat, ikut dan seterusnya. Anak-anaknya baik-baik, tetangganya baik-baik. Walaupun rumahnya tidak mewah, ketika ketemu bersalaman, senyum, saling menyapa dan seterusnya. Begitu kemudian di akhir hayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tanpa repot ditutup usianya oleh Allah dengan cara-cara kebaikan. Bahkan ketika meninggal dunia saat sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allahu Akbar. Dia masih sujud ada? Allahu Akbar. Dia masih sujud dah. Ternyata setelah selesai, ternyata itu meninggal dunia. Bu, orang yang hidup sederhana dengan seperti tadi, sengsara apa bahagia? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Didoakan kok diam aja. Sampai membaca amin gratis saja kok, kemudian mahal sekali Bu. Semoga kita semua husnul khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Yang tidak mau amin saya doakan kemudian mereka bersadar. Amin. Ini bahagia. Jadi ini gambaran bahagia. Apakah bahagianya tadi karena uangnya berlimpah? No. Apakah karena rumahnya kemudian gedong magrong-magrong susun 7? No. Apakah karena kendaraannya luar biasa? No. Tapi ternyata kebahagiaan ini adalah sesuatu
Makanya coba buka Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Di sini Al-Ghazali mengatakan, satu lagi. Nah, satu lagi. Apa? Satu lagi? Satu lagi? Terus kok muter lagi? Ya, stop. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kebahagiaan adalah hasil dari sebuah proses amal. Amal yang istiqomah, yang dilandasi oleh ilmu, sehingga kebahagiaan itu identik dengan manifestasi antara akal dan amal. Karena itu kebahagiaan yang sejati, sifatnya abadi selamanya, tanpa susah payah, tanpa menghinakan, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melalui kematian, dan itu hanya dapat diraih melalui aturan dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kebahagiaan ini ada dua. Ada yang sifatnya materialistik, ada yang sifatnya non materialistik, dan ada kebahagiaan yang kedua-duanya. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ada sebagian orang yang orientasi hidupnya yang penting dapat senang dunia. Itu ada. Karena itu tujuan utamanya. Tetapi orang yang mendapat hidayah Allah, maka dia inginnya hidupnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat dan selamat dari api neraka. Itu yang kemudian diinginkan kita menjadi bahagia. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, coba naik lagi sebelum kesimpulan. Naik maksudnya sebelumnya tadi yang sudah lewat. Nah, kalau kita lihat keadaan atau perasaan senang dan tentram yang bebas dari segala yang menyusahkan, baik itu di dunia maupun di akhirat, itulah kebahagiaan. Nah, kalau kemudian kebahagiaan itu di dunia sarananya adalah makan, minum, pakaian, kendaraan, istri, suami, dan anak, maka itu mesti dicapai. Makanya di antara hadis yang tidak begitu kuat menyatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 faktor yang bisa mendorong kebahagiaan seseorang. Ya. Itu semuanya kaitannya dengan masalah materialistik. Nanti saya akan tampilkan data tentang happiness di seluruh dunia. Kita ada di mana posisinya? Gak apa-apa ya, Bu? Bu? Gak apa-apa ya? Lanjut apa cukup ya? Saya sampai jam berapa, Bu? Kita sampai jam berapa, Bu? 11. 11.15. Baik. Nanti tanya jawabnya setelah jam 11. Jadi di antara 4 itu adalah an yakuna baituhu wasi'. Rumahnya gede katanya. Rumahnya gede. Itu standar kebahagiaan materialistik. Gitu. Makanya sebenarnya hadis ini dipertanyakan. Nanti Nabi memberikan berbagai macam petunjuk kebahagiaan yang sejati. Sehingga nanti kita bisa tahu apa itu si bahagia dan apa itu bahagia sejati. Bahagia itu ketika perasaan senang, ketika perasaan tentram, hanya karena ditopang materi. Ini namanya bahagia semu. Bahagia tapi semu. Kenapa semu? Sebentar. Kenapa sebentar? Karena dunia. Semu. Jadi kalau orang bahagia, senang, tentramnya karena mobil, ketika meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah mobil mewah masuk ke dalam makam? Kalau orang bahagianya karena istrinya cantik, apakah ketika meninggal dunia istrinya ikut meninggal? Tidak, namanya. Orang ketika bahagianya karena rumahnya besar,
Apakah ketika meninggal dunia lalu kemudian rumah dijual, dimasukin semuanya ke dalam makam? Enggak. Belum sampai di makam, anaknya rebutan itu warisan. Betul? Nauzubillah min zalik. Ada enggak? Kalau orang bahagia karena tanahnya luas, maka kemudian ketika meninggal dunia, apakah kemudian diukur masuk ke dalam kubur? No, cuman hanya 200 meter, 200 cm atau 2 meter kali 160. Itu doang. Nggak banyak, Bu. 200 atau 2 meter kali 1 meter. Itu saja. Itu makanya disebut sebagai kebahagiaan semu. Kalau orang bahagianya karena makan, makanan abadi makan, maka sebenarnya kebahagiaan cuma hanya ukuran detik. Betul nggak, Bu? Ibu, siapa yang suka sop buntut? Angkat. Sop buntut. Kalau sudah makan sop buntut, kira-kira berapa lama nikmatin sop buntut? Begitu dimakan lewat tenggorokan sampai di perut kenyang. Sampai di perut kenyang. Setelah kenyang, aduh ngantuk ya. Ya. Jadi begitu sopnya habis tinggal buntutnya gitu. Namanya juga sop buntut, Bu ya. Siapa yang suka misalnya makanan yang paling hebat di Joglo apa sih ya? Apa, Bu? Gado-gado? Apa? Kalau hari Ahad jalan-jalan kemudian di belakang ini apa namanya? Makanan isinya pameran makanan semuanya itu. Apa makanan yang paling enak kira-kira? Kalau Ustadz, kalau hari ini pakai gada yang enak. Ada yang enak, giginya juga susah, giginya sudah nggak ada gitu. Ya, seblak ya, seblak. Seblak. Tapi ketika makanan itu dimakan hanya beberapa detik, Bapak Ibu sekalian. Nggak banyak. Tapi ketika seseorang memiliki sesuatu, nanti pertanyaannya, apa sih Ustadz yang membuat orang itu bahagia selama-lamanya? Nah, nanti belakangan. Jangan tergesa-gesa ya. Di sini dulu kita kupas tuntas. Kita apa namanya? Kita bahas secara mendalam apa sih hakikat bahagia itu. Benar nggak sih bahwa rumah itu ada sumber kebahagiaan, bahwa istri sumber kebahagiaan, suami sumber kebahagiaan, anak sumber kebahagiaan, uang sumber kebahagiaan, deposito sumber kebahagiaan, investasi sumber kebahagiaan, tanah sumber kebahagiaan, mobil sumber kebahagiaan. Benar nggak sih? Itu semua kita pertanyakan. Iya, bahagia sih Ustadz, tapi apa? Sebentar. Nah, makanya. Jadi kalau kemudian pengertian tentang keadaan atau perasaan senang dan tentram, artinya bebas dari segala yang menyusahkan, itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi, dan ada yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Lanjut. Nah, saya kira terus ini karena tidak ada paham. Nah, karena itu kebahagiaan itu merupakan kedamaian, merupakan keamanan serta ketenteraman hati. Jadi bahagia itu di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Jadi bahagia di mana, Bu? Di hati. Bahagia itu di sini. Di sini tempat bahagia. Bila ibu bicara akhirnya jauh juga. Di sini tempat bahagia. Bila kita bicara akhirnya jauh juga. Di hati itu ada bahagia, di hati sumber bahagia, hati itu sumber bahagia selama-lamanya. Bisa ngulangin, Bu? Bisa? Saya juga nggak bisa, Bu. Jadi ternyata sumber bahagia di sini. Al-qalbu. Makanya kebahagiaan adalah kedaruratan. Apa maksud kedaruratan? Kudu. Semua orang perlu kebahagiaan bagi setiap manusia, dan kebahagiaan adalah karunia Allah semata. Sedangkan manusia hanya dapat meraihnya dengan ikhtiar yang maksimal sesuai perintahnya. Tadi saya katakan, kata Imam Al-Ghazali, bahagia itu proses. Makanya kalau kita ada senang, perasaan tidak, ini semuanya adalah proses. Ini adalah proses yang harus dilewatin.
Pertanyaannya, kapan berakhirnya? Ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan hakikat kebahagiaan adalah ketika manusia dalam puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Oh, ternyata bahagia itu puncaknya kapan? Bahagia itu kapan? Ketika orang itu pada puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang saya ceritakan tadi di awal meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kenapa ibu semua sepakat mengatakan bahagia? Kenapa orang yang saya kasih contoh, pejabat yang luar biasa yang berpikir tiap hari ingin menumbangkan lawannya tidak sebut bahagia? Kenapa orang yang kaya yang kemudian berantakan karu-karuan disebut tidak bahagia? Kenapa yang sederhana disebut bahagia? Disinilah. Jadi kata kuncinya itu satu adalah hati, yang kedua adalah takwa. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu sumbernya di hati kamu. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim dikatakan, at-tahuru syatrul iman. Kesucian hati, kebersihan hati itu pangkal keimanan terbesar. Subur dan tandusnya iman kita tergantung bersih dan kotornya hati kita. Di situ, ketika hati itu kotor, jangankan sesekali pengajian, jangankan sesekali sholat berjamaah, apalagi cuman hanya ini bulan atau sepekan, Bu? Pekanan ya, Bu? Apalagi cuma hanya sepekan sekali, apalagi cuma sebulan sekali, gak bakal ngaruh. Setiap hari mendengar ceramah sekalipun, ini bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Apa artinya, Bu? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Hatinya menolak. Meskipun kemudian tiap hari diazani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap saja tidak tersentuh. Kenapa? Hatinya kotor. Jadi sumbernya hati. Kapan hati itu mendapat kebahagiaan yang sempurna? Ketika ketakwaan kita itu pada puncaknya. Pegang baik-baik, Bu. Jadi ternyata kunci kebahagiaan, kata kunci satu itu adalah hati. Yang kedua adalah takwa. Allah. Takwa itu artinya bukan kepada yang tua, Bu, bukan. Takwa. Waqayaki wiqawatan takwa. Nanti diuraikan suatu hari ketika Allah takdirkan kita kembali. Dirilah kunci utama. Sehingga kebahagiaan ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi, dan ada yang bersifat duniawi wa ukhrawi. Orang yang bisa menjaga hatinya dengan baik dan bisa mengendalikan ketakwaannya dengan baik, dia akan mendapatkan kedua-duanya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasad innallaha yuhibbul muhsinin. Wabtaghi fima ataka Allahu akhirah. Carilah bagian kamu, kapling kamu yang sudah disiapkan, dipastikan Allah di akhirat. Itu cari sudah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan kapling kamu juga yang di dunia. Jangan sampai demi meraih kebahagiaan akhirat dia disengsarakan. Enggak. Pernah satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas, ini seorang sahabat yang kaya, tetapi dia hanya punya anak perempuan satu. Ketika meninggal dunia, datang, ya Rasulullah, engkau tahu saya kekayaan saya banyak. Anakku cuma satu perempuan. Boleh enggak aku sedekahkan seluruh hartaku? Oh lala, jangan. Oh enggak boleh. Sedekah semua? Enggak boleh. Tapi ketika Nabi melihat Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, boleh? Boleh. Setiap orang punya kondisi beda-beda.
Sampai kalau begitu separohnya, oh lala, karena aku punya anak. Kalau begitu sepertiganya, wassulusu kasir. Oke, kalau sepertiganya boleh. Kamu mensedekahkan sepertiganya itu sudah top. Ya. Sudah stop tanpa S. Bu. Halo, Bu. Kalau kita ini sudah mau, kalau ingin memuji kepada seseorang, kita katakan stop tanpa S. Artinya apa, Bu? Ya paham. Apa stop tanpa S? S bisa minum nggak? Kalau stop tanpa S, S-nya nggak ada, tinggal apa? Tinggal apa? Top. Oh, sangat nyambung gitu. Ya, stop tanpa S gitu. Ya, top ya. Nah, itu yang dikatakan. Lanjut, Hana. Nah, saya ingin kasih gambaran sedikit. Kita stop di sini ya. Sampai stop di sini maksud saya bahwa bahagia itu adalah kata kuncinya hati dan puncaknya ketika takwaan kita puncak. Sehingga untuk mendapat bahagia dunia akhirat, kalau kita bisa mengendalikan hati dan memainkan peran takwa. Stop, sampai di stop. Saya ingin keluar dikit. Keluar dikit, apa? Saya ingin tampilkan data. Oh, ini pengajian rada-rada beda ini, Bu. Ini data, makanya saya bilang Bu Ana, Bu, saya udah siapkan 29 slide ini. Ya. Ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu nggak apa-apa, memang ibu-ibu sekarang sudah keren-keren banget gitu. Jadi apa namanya? Daun jambu, daun duren. Ibu-ibu memang keren. Ya. Ini data, Bu. Ini indeks kebahagiaan menurut laporan World Happiness Report 2023. Jadi ada lembaga yang namanya lembaga World Happiness itu membuat survei ke seluruh dunia, lebih dari 100 negara, 105 negara. Nah, negara-negara mana yang dianggap bahagia? Nomor 1 itu Finlandia. Saya cari Indonesia di mana ya gitu ya. Ini 10 besar ternyata ada Finlandia, ada Denmark, ada Islandia, ada Israel, ada Belanda, ada Swedia, Norwegia, Swiss, Luxembourg, lalu Selandia Baru. Indonesia gimana? Lanjut. Ternyata bagaimana posisi Indonesia? Rupanya Indonesia itu menempati urutan ke-84. Jadi orang Indonesia nggak bahagia. Nggak bahagia. Tapi nggak bahagia secara materi, Bu. Apa ukurannya ini? Ya. Jadi rata-rata skor kebahagiaan di Indonesia itu sebesar 5,277 poin. Jadi apa ukurannya sih kok sampai kemudian ini? Ukurannya itu cuma 6. Mengukur bahwa orang itu bahagia, negara rakyatnya bahagia 1. Kalau PDB dan per kapitanya tinggi. Ini negara lagi. Lalu dukungan sosial tinggi. Harapan hidup sehat, kebebasan memiliki pilihan hidup, kedermawanan, dan persepsi korupsi. Jadi ini adalah cara ngukur kebahagiaan sifatnya negara. Bukan mengukur kebahagiaan orang per orang. Sekarang yang sedang saya bahas, Ibu, adalah bagaimana mengantarkan menuju bahagia orang per orang. Karena itu saya tidak akan bahas PDB. Apa itu PDB? Makhluk apa itu PDB? Lalu kemudian apa itu per kapita? Wah, makhluk tinggalkan saja deh, ya. Lalu kemudian dukungan sosial ini masih mending. Lalu harapan hidup sehat ini masih mending. Kebebasan memiliki pilihan hidup. Ini kalau bagi negara-negara sekuler, pilihan hidup ini termasuk di dalamnya mau kawin laki sama laki, mau kawin perempuan sama perempuan, atau laki perempuan, itu pilihan. Itu dia nggak masuk dalam urusan kita, ya Bu ya. Jangan sampai deh, halo, jangan sampai gitu ya. Lalu kemudian kedermawanan masuk, lalu kemudian persepsi korupsi nggak ada hubungannya. Yang korupsi biar korupsi, yang bahagia biar bahagia, begitu ya. Ya asik juga ini. Lanjut. Nah, oleh karena itu sebenarnya Ibu sekalian,
Nah, sebuah proses kehidupan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sedikit terbalik ini karena. Ini coba kamu masukin ayat slide setelahnya dulu. Nah, stop. Ini yang ingin menjelaskan, ini akan masuk mulai tema kita. Kebahagiaan itu secara kehidupan kaitan dengan hubungan apa? Lalu kebahagiaan abadi itu nanti di mana? Di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ayat yang menjadi pembahasan kita, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian. Min turabin, awal penciptaan manusia diciptakan dari tanah. Setelah dari tanah ada proses, maka sambungannya summa. Quran tidak menyambungkan dengan wa, tapi summa. Summa min nutfah. Lalu keturunan berikut tidak diciptakan dari tanah. Tadi apa? Dari nutfah, pancaran sperma. Ya. Pancaran sel sperma ini summa min alaqah. Setelah memancar ketemu dengan sel telur, maka dia menggumpal menjadi apa? Darah yang bergumpal. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Lalu kemudian setelah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, baik yang kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Ada kalanya bayi itu dalam rahim, ada kalanya di luar rahim. Ini luar biasa ini. Ini firman Allah disampaikan Nabi di saat ilmu kedokteran belum ada. Lalu setelah itu, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalim musamma. Lalu si jabang bayi itu berada di dalam rahim dalam waktu tertentu. Dikatakan nanti dalam ayat berikutnya, ayat yang lain, 9 bulan. Summa nukhrijukum tifla. Lalu Allah mengeluarkan anak itu. Ini saya punya kisah sendiri. Anak saya yang pertama itu menjelang lahir, karena istri saya waktu itu mengidap hipertiroid, maka selama hamil minum obat. Setelah kemudian minum obat, maka menjelang lahir di harapan kita tahun 94 itu ada 3 spesial dokter, ada dokter kandungan, dokter anak, sama dokter internis. Itu proses menuju lahir lebih dari 28,5 jam, luar biasa. Saya disuruh menandatangani, Bapak nanti ini tanda tangan sekarang supaya nanti operasi. Ya, saya di sini 24 jam, jangan khawatir. Saya hanya berkeyakinan Allah yang memproses adanya rahim ini, janin. Allah yang meletakkan di dalam rahim. Saya yakin dia yang bertugas untuk mengeluarkan, bukan saya. Sampai akhirnya setelah 28 jam, 36 menit kalau nggak salah, setelah saya sholat duha, saya balik ke kamar.
Dari pembukaan 5 tiba-tiba sampai pembukaan 89. Cepat sekali. Alhamdulillah nggak jadi operasi. Kenapa? Saya yakin bahwa Allahnya. Ini ayat ini mengatakan, "Summa nukhrijukum tifla." Lalu aku akan mengeluarkannya. Jadi bukan summa tabibu yukhrijukum, lalu dokter mengeluarkan, enggak. Halo Bu, ini terlalu semangat kelihatannya kalau melihat lahir. Jadi ingat masa muda Bu. Masa muda, masa paling bahagia. Betul ya? Betul Bu? Ingat gak? Roma Irama. Ini nggak tahu ini, generasi nggak tahu ini Bu, nggak tahu masa muda dia. Dia sedang masa muda. Ya Korea, oh ini Korea. Nah setelah itu kemudian summa litablughu asyuddakum, lalu menjadi besar. Maka salah satu doa yang diajarkan kita untuk anak yang baru lahir, apa dikatakan? Apa? Di antara doanya, di antara banyak doa, di antaranya. Ini doa bukan di azan. Kalau doa azan proses. Ketika ibu datang menjenguk bayi, apa doanya? Apa doanya? Burika laka fil mauhub wa burika laka fil mauhub. Semoga pemberian Allah ini menjadi berkah. Wa balagha asyuddah, dan Allah sampaikan dia itu dewasa, waruzikta birrohu, dan kamu bisa mendapat kebahagiaan karena kebaikannya. Ini doa yang diantara kalau kita jenguk bayi batal lagi. Ini di dalam masjid bayi Bu, ya jenguk bayi. Nah maka litablughu asyuddah, sampai dia ini dewasa. Jadi manusia itu awalnya tidak apa-apa. Ternyata bahan buatan manusia cuma sederhana. Setelah itu dilahirkan. Setelah itu dewasa sempurna. Gimana kondisinya? Naik ke atas yang tadi. Nah terus, itu ya. Disinilah Allah jaga. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah yang menciptakanmu dari segala bentuk kelemahan ketergantungan. Ya, setelah itu Allah jadikan setelah kamu lemah maka menjadi kuat. Setelah kuat lemah kembali, betul nggak? Ingat kita usia 5 tahun, setelah itu usia 7 tahun ingat? Ingat usia 10 tahun Bu? Ada, yang waktu 10 tahun sudah mulai pacaran tuh ada, ayo. Ya, belum ada Ustaz zaman itu Ustaz ya. Tapi ada kan yang main gundu, lalu main karet, main jor-joran, inget kan? Usia 10-12 tahun. Setelah itu kemudian sekarang sudah mulai usia berapa? Balita. Bawah 50 tahun. Ada yang talita di atas 50 tahun. Saya talita Bu, di atas 50 tahun. Jangan dikira umur saya 25 tahun. Salah Bu. Saya umurnya sudah 50 tahun lebih Bu. Ya sebentar lagi sudah mulai sunset. Tahu sunset? Nah coba satu slide lagi. Nah disinilah sunsetnya Bu. Ya. Jadi ini ada yang sunrise. Hana ini sunrise ini. Baru tumbuh ini. Nah makanya sebenarnya penciptaan Allah pertama itu diciptakan makhluk yang super bergantung. Mau makan, ngek. Mau lapar, ngek. Senang, ngek. Bahagia, ngek. Sedih, ngek. Nangis. Bergantung kepada orang. Sampai kemudian menjadi bisa ngomong, bertatih-tatih. Sampai menjadi dewasa. Keren, gue udah dewasa nih. Kemana lagi? Begitu dewasa berdebat sama emak bapaknya.
Setelah berdebat sama bapaknya, nggak mau diatur sama bapaknya. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ketawa dia. Ya, kalau anak-anak sudah, aduh, ayo kita jalan rihlah atau jalan-jalan sama keluarga anak istri. Aduh, susah Ustaz. Kalau udah sama anak-anak mesti janjian dulu. Kenapa? Anak SMA punya urusan sendiri sama temennya. Betul. Dewasa sempurna. Begitu kemudian setelah dewasa, turun lagi menjadi bergantung. Sebentar lagi kita bergantung kepada anak, bergantung kepada tetangga, bergantung kepada suster, bergantung kepada teman, bergantung kepada yang lain. Nih, coba bacain. Ini WA dari mana sih? Coba nggak kelihatan. Contoh doang gitu ya. Mata sudah bergantung sama orang. Bergantung. Lalu duduk. Nah, ini Nyai mau berdiri bergantung. Oh, Masya Allah Ibu. Ya Allah. Jadi semula bergantung, lalu sempurna bergantung lagi. Ini proses manusia. Karena itu sebenarnya ini hanya proses yang bersifat duniawi. Lanjut. Nah, karena itu bahwa proses keabadian itu nanti terjadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Begitu sudah dewasa ada dua pilihan. Pilihannya qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitawwaha idzim ba'atsa asqaha. Manusia dikasih pilihan. Kau pilih yang kanan, boleh. Pilih yang kiri, boleh, asalkan tanggung jawab. Nah ini, pilihan kiri fi nari jahannam. Itu ketika manusia sudah kuat. Makanya dalam proses hidup pasti akan mengalami pilihan. Disinilah ketika pilihan kita adalah musyrikin, ketika pilihan adalah kafaru, maka mereka adalah khalidina abadi selamanya. Makanya lawanan, kalau ini neraka abadi, maka di sini lawannya surga abadi. Lanjut. Sedangkan innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lagi sama-sama sekali lagi pilihan kedua, pilihan kanan, Allah masukkan ke dalam kebahagiaan yang selama-lamanya abadi. Yakin apa yakin, Bu? Lanjut. Nah, dari mana kemudian kebahagiaan abadi? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena Allah rela, puas atas yang kita lakukan. Makanya tadi Imam Ghazali, kebahagiaan itu diraih dengan proses. Prosesnya itu akan kita dapatkan kalau kita di puncak takwa. Landasan bahagia itu ada kalau hatinya bersih. Jadi kalau saya jelaskan sederhana, supaya kita mendapat bahagia yang abadi, satu, bersihkan hati. Dua, tingkatkan takwa. Tiga, capailah ridho Allah. Nah, silakan dicatat ini. Ada terdapat 7 ayat lainnya yang menjelaskan tentang keabadian suatu kebahagiaan. Ada di dalam surat An-Nisa yang tadi dibaca 57 dan surat ayat 122. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 22, ayat 100. Di surat At-Taghabun ayat 9, surat At-Tolak ayat 11. Ini semuanya menunjukkan. Bu-ibu biasanya kan ada salatnya di sini ya. Biasa salatnya ya. Baik, nanti kalau kurang nggak apa-apa. Salat ini saya tinggal di sini karena sudah ada. Lanjut. Nah, bagaimana gambaran tentang bahagia? Wujuh di dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah
tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Jadi orang-orang yang bahagia abadi nanti di sana, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajahnya cemerlang, cerah, glowing gitu. Kalau glowingnya melalui salon itu apa, Bu? Semu. Memang kelihatannya glowing, tapi hatinya glowing. Tapi di sana glowingnya asli. Ila rabbiha nadhirah, dan dia karena glowingnya itu murni, maka sampai bisa melihat Allah. Ya Allah. Melihat Allah itu gimana sih Ustaz? Ya Allah. Nabi pernah menggambarkan, Bu. Pernah nggak melihat matahari di tengah terik siang hari? Yakin nggak ada matahari, Bu? Yakin nggak bahwa sinar yang terang ini dari matahari? Yakin nggak? Halo, yakin nggak? Halo, yakin nggak? Tapi apakah ibu bisa melihat gelondongannya matahari di siang hari? Tidak bisa. Itulah ketika kita ingin melihat Allah. Dan nanti ketika di surga, Bu, Pak, ketika seseorang itu sudah mengalami sedikit kelesuan, saking lamanya, ini udah mulai lesu. Bosen nggak? Lesu. Yang namanya makanannya macam-macam ada, tapi tetap ada. Situasi lesu itu diubah dengan cara apa? Melihat, ya Allah, aku merindukanmu. Allah menampakkan dan kita melihat. Begitu setelah melihat Allah, kita semua menjadi muda kembali, segar kembali, semangat kembali. Itu ibaratnya ibu-ibu majelis taklim, iuran sepanjang tahun untuk kemudian rekreasi. Rekreasi kemana? Ke tempat gunung yang kemudian banyak air terjunnya, pemandangannya hijau-hijau, tempatnya sejuk, udaranya bersih, menginap di sana 3 hari 3 malam sampai ditanyain sama bapak-bapaknya. Ya, pulang segar lagi, betul? Kalau terus ngaji terus capek, ada lesu, makanya harus ada situasi yang kreasi. Nah, disitulah melihat Allah Taala. Ila rabbiha nadhirah. Lanjut. Nah, sisi lain dari kebahagiaan yang abadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman serta keturunannya yang juga beriman, mereka akan direunikan kembali. Yo. Kebahagiaan abadi tidak cukup wajahnya glowing, tidak cukup dia bisa menyaksikan melihat Allah, tapi dia bisa reuni kembali dengan keluarga besarnya. Masya Allah. Yang namanya reuni itu watak manusia pengen, sampai di akhirnya juga pengen juga. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, u'iddat li'ibadiyas shalihin. Ini dalam hadis yang di hadis qudsi dikatakan apa yang kemudian disiapkan bagi para penikmat bahagia yang abadi. Mala ainun ra'at, hal-hal yang belum pernah kita lihat di dunia. Kalau ibu hari ini belum bisa keliling dunia, pasti di surga nanti dikelilingkan Allah di dunia. Bahkan dunia tinggal dilipat saja, Bu. Halo, nggak usah khawatir. Wala udurun sami'at, kalau hari ini ibu-ibu masih mendengar sesuatu yang berisik dan belum pernah menikmati sesuatu yang didengar, Allah akan perdengarkan. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan itu nggak pernah terbesit di dalam hati kita. Luar biasa, semuanya serba baru. Wa kullu jadidin ladzid, barang-barang sing anyar itu biasanya gebyar, itu gebyar. Ya, barang anyar gebyar, barang baru biasanya enak, itu senang. Setiap yang jadid ladzid, itu. Nah, itu dikatakan Allah menyiapkan hal-hal yang kemudian gak pernah terbayang oleh kita. Lanjut. Nah, pertanyaan kita yang terakhir, apakah kita sudah sepenuhnya bahagia? Silahkan dijawab masing-masing. Jadi sepenuhnya bahagia. Proses kehidupan manusia, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Lanjut. Sehingga kemudian bagaimana berproses menuju kebahagiaan abadi? 1, kita mesti yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Yang kedua, Allah memberi kehidupan yang baik dan pahala yang besar bagi penggemar amal soleh, laki maupun perempuan. Dilakukan secara ikhtiar maksimal. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, maka Allah akan berikan kebaikan di dunia dan juga Allah berikan apa? Kebahagiaan di akhirat. Nih. Jadi rupanya kebahagiaan itu bisa kita kelola sampai kepada dunia. Lanjut. Yang ketiga, belajar tanpa henti. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga, yaitu bahagia yang hakiki. Dan yang keempat adalah membaca, menghafal, dan mendalami Al-Quran. Yuqalu lil qari' iqra' warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Jika nanti di akhirat orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang mendalami Quran diperintah baca Quranmu secara tartil, maka posisi surgamu itu adalah setingkat dengan di mana kamu berhenti membaca Al-Quran. Karena itu menghafal Al-Quran menjadi penting. Kalau kita tidak bisa menghafal Quran, maka kita belajar untuk membaca Quran, belajar mengamalkan Quran. Alladzi yaqra'ul Quran, ya, wa huwa mahirun bihi ma'al malaikatil kiramim babarah. Orang yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, dia akan bersama malaikat-malaikat yang baik. Dan ya alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata fihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Meskipun dia membaca Quran walaupun dalam keadaan terbata-bata, tetap mendapat 2 pahala Allah. Jadi orang yang belajar baca Quran, orang yang berusaha menghafal Quran, orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran, itu kagak ada matinya. Halo Bu, nggak ada matinya. Yang mahir maupun yang pertama maupun yang awalan sama-sama dihargai Allah. Lanjut. Nah, mengenal Allah lebih dekat melalui sifat dan nama-namanya. Penting. Ibu-ibu tadi membaca Asmaul Husna. Saya menyarankan suatu hari perlu ada kajian berseri tentang Asmaul Husna. Saya ada paket untuk kajian tentang Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illahu, dan seterusnya. Kita mengenal Allah itu indahnya, murahnya, kelebihannya, kebesarannya ketika kita mengenal dirinya. Kalau kita tidak mengenal dirinya, bagaimana kita mengenal Allah? Dan yang keenam, meninggalkan legacy sebelum meninggal dunia. Apa itu legacy? Harus meninggalkan apa? Warisan. Warisan yang dimaksud di sini itu bukan kemudian waris yang dibagi-bagi. Warisan di sini adalah legacy itu adalah peninggalan. Apa sih peninggalan? Kata Rasulullah ada 3 peninggalan utama. 1, yang pertama adalah idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas shadaqatin jariyah. Yang pertama itu sedekah jariyah. Kenapa tidak pertama-tama waladin soleh? Kenapa? Kenapa kemudian tidak pertama-tama ilmun yuntafi'u bihi? Tapi yang pertama-tama sedaqatin jariyah. Bu, ya Allah, nanti ketika di akhirat itu orang itu hanya ngiri, minta dikasih kehidupan Allah. Ya Allah, tolong hidupkan saya kembali. Untuk apa? Untuk saya bisa bersedekah. Luar biasa. Maka sedekah yang kemudian pasti itu sedaqatin jariyah. Yang kedua, baru kalau kita punya anak yang soleh. Ketika anak soleh, ketika kita anak tidak terlalu soleh, yang penting sedekah jariyah itu. Lalu kemudian ketika kita tidak punya ilmu banyak bermanfaat, sedekah jariyah kunci. Kalau sedekah jariyah bisa dikerjakan semua lapisan. Tapi kalau ilmu hanya orang yang berilmu.
Orang yang soleh hanya orang tertentu. Tapi sedekah jariah. Inilah rahasianya. Dan yang terakhir ya Ju. Nah, kiat. Nah, ini yang terakhir. Kiatnya apa? Satu, kiatnya bagaimana supaya kita bisa berproses menuju bahagia sejati, bahagia yang abadi. Ini kiat khusus bagi balita dan talita. Paham kan maknanya tadi? Balita apa Bu? Bawah 50 tahun. Kalau talita? Ya, kedua dapat. Satu, miliki wirid Quran dan zikir meski tidak terlalu banyak. Meskipun ibu punya bacaan 1 halaman sekalipun, rutinkan. Ibu punya zikir pagi, rutinkan. Jangan sampai tidak. 1, penting. Yang kedua, upayakan diri adalah bagian dari majelis ilmu yang dapat menumbuh suburkan iman. Majelis seperti ini penting. Apalagi masjid kita udah bagus, nyaman. Mesti diramaikan. Dengan apa? Dengan pengajian yang membawa ilmu, bukan sekedar ramai. Dengan pengajian yang menumbuh suburkan iman, bukan mengkerdilkan iman. Ya, kunci mengkerdilkan iman. Jadi upayakan kita adalah bagian. Jangan sampai hidup sendiri saja. Lalu yang ketiga, upayakan setiap hari ada kebaikan yang ditorehkan. Lah kita amal 1.000 rupiah, 50.000 rupiah setiap hari ada. Lah kita melakukan satu kebaikan, itu harus ada kebaikan yang kita lakukan. Yang keempat, jaga keseimbangan hidup sehingga memiliki orientasi dunia adalah batu untuk melompat akhirat. Ini catat. Jadikan dunia ini batu lompat, bukan tujuan. Sehingga semua yang kita punya, uang, ilmu, kekayaan, anak, istri, semua harus bisa menjadi lompatan menuju akhirat. Investasi akhirat. Yang kelima, mulailah dari sekarang. Menyusun legacy. Menyusun peninggalan. Ini beda ya, bukan pewarisan. Peninggalan. Peninggalan uang paling bagus apa? Sedekah jariah. Nah, nanti kita akan mengiri dengan yang lain. Karena sedekah jariah nggak ada lawannya. Ya, dapat menolong kita di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, wallahu a'lam bissawab. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.